Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman NJP Channel yang berbahagia, pada kesempatan ini kami NJP Channel menyempatkan diri untuk sowan wontening dalemipun Raden Mas Aning wontening Kauman Yogyakarta. Nah, setelah kita sowan ternyata banyak sekali hal-hal yang jujur baru pertama kali saya melihatnya, ternyata luar biasa khasanah budaya Jawa. Tentu nanti kami sangat mengharapkan sekali Ndoro Aning untuk bercerita tentang beberapa hal dari yang banyak sekali. Tentu tidak bisa sekalian teman-teman NJP Channel. Jadi hari ini nanti berkenan Ndoro untuk bercerita tentang filosofi pakaian mungkin, terus kemudian bangunan ini yang begitu megah pada masanya, dan hari ini pun tidak semua orang bisa untuk memiliki bangunan yang seperti ini. Ada nilai historisnya, kemudian kultur, dan ada bangunan betapa bernilainya. Bangunan ini berdiri sejak 1800-an tahun atau 1876 yang lalu, artinya sudah sangat lama sekali, ratusan tahun, dan belum berubah. Ini semoga Ndoro Aning untuk bercerita sedikit tentang budaya Jawa. Mungkin dimulai dari pakaiannya. Ya, terima kasih Mas Nur dan juga NJP Channel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Terima kasih, ini dapat kesempatan lagi ini Mas Nur untuk berbincang-bincang jagongan wedangan lagi ini. Seperti tadi yang Mas Nur sampaikan tentang konsep bangunan Jawa dan juga keperuntukannya. Jadi dalam Benowo ini ditempati oleh Romo Benowo, salah satu putra dari Yang Sinuwun HP8. Oh, betul. Itu sejak tahun 66. Sebelumnya dipakai oleh putra dalam HP7 dan terkenal waktu itu dengan nama dalam Mangkunegaran karena bergelar GBPH Mangkunegoro kan. Itu putra HP7, dan bangunan ini dibuat sesuai dengan catatan dokumen yang ada sekitar 1876 sampai 1877. Jadi memang sangat cukup tua ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan sesuai dengan aslinya. Baik itu tata ruang maupun dari bahan-bahan yang digunakan sebagai pengganti, itu masih sesuai dengan standar baku bangunan Jawa. Kemudian ukurannya juga harus sama, dan tentu saja tata ruangnya juga masih seperti semula dibangun. Jadi konsepnya adalah ada kunjungan, kemudian ada peringgitan, dalam ageng, kemudian ada sentong tengah, sentong kiwo, sentong tengen, ada los wetan, los kulon, kemudian belakang itu ruang privat, itu ruang keluarga, dapur, dan halaman. Jadi memang ini rumahnya itu memanjang, melebar dan memanjang. Jadi kalau tidak kita selalu siap dengan kebiasaan, ini capek betul. Terus tentang peruntukannya, Ndoro. Jadi kalau kita lihat ini bangunan joglo gitu, secara keseluruhan bangunan joglo, tapi tadi dipun ngendikaken bilih masih seperti aslinya, ada sentong, kemudian ada yang kiwo tengen tadi apa? Los wetan, los kulon, Los wetan, los kulon. Nah, ini keperuntukannya untuk apa? Mungkin kita ketika mempunyai putra itu ada di mana, dan sebagainya. Jadi sesuai dengan konsep manusia, jadi kunjungan itu kepala, kemudian peringgitan itu leher, kemudian dalam atau pendopo ini adalah tengah hati dan sebagainya, kiri jantung dan sebagainya, kemudian bawah memang seperti konsep manusia, keseimbangan. Jadi keseimbangan, nah fungsinya seperti satu-satu Mas. Untuk los wetan, los kulon itu sebagai ruang tamu, non privat. Jadi misalnya untuk kerabat yang sifatnya biasa, kemudian teman-teman atau ada jamuan mungkin hanya sekedar makan ringan dan sebagainya, terus istilahnya untuk
penerimaan tamu yang sifatnya tidak formal. Kemudian di tengah sini memang untuk tamu-tamu yang sifatnya privat, yang khusus gitu ya. Nah, terus ada sentong atau bangunan tengah ini sebagai sentral dari konsep Turan Jawa. Itu ada yang biasa menyebut sebagai ruang untuk sanggar pamujan untuk berdoa, kemudian sebagai tempat untuk memperingati atau membuat filosofi kehidupan. Biasanya di dalam sentong kan ada Loro Blonyo, ada ini yang patung temanten Kakung Putri itu, kemudian kasur, guling, itu kan menandakan suatu kehidupan, bahwa suatu pernikahan harus dilandasi dengan cinta kasih dan sebagainya gitu. Itu ada di sentong tengah, kemudian sentong kiwa, sentong tengah itu kamar, itu ada kamar. Jadi seperti umumnya rumah, cuman ada sedikit sisi religius spiritualnya, ada sisi filosofinya, dan semua ada arti-artinya. Nah, untuk keperuntukannya memang dalam ini dikhususkan untuk para putra-putri Sultan. Jadi kalau nanti yang menikah itu putri, nanti biasanya diberi perhiasan, kemudian mungkin beberapa aksesoris baju gitu sih. Kalau yang kakung biasanya perabot, plus nanti ada dalam yang bisa ditempati, kemudian diberikan rumah sebagai tempat untuk berumah tangga gitu. Kemudian lagi Ndoro, bahwa hari ini kan banyak masyarakat yang sebenarnya pengen melestarikan budaya Jawa, termasuk ageman yang dipakai Ndoro pada saat ini. Ini jangan-jangan mereka niatannya bagus untuk melestarikan, tapi belum tahu tentang filosofinya apa. Begitu ya. Ada beniknya yang rentek-rentek dan sebagainya itu mungkin ada diterangkan sedikit terkait dengan filosofi ageman Jawa gitu. Sebenarnya semua baju di Nusantara ini mempunyai makna. Ada baju dari khas Sumatera, Kalimantan, sampai ke Papua, Bali dan sebagainya. Nah, khusus Jawa. Jadi ini karena kita ada di Kesultanan Islam yang dibentuk dari akulturasi budaya Islam dan Jawa, kemudian muncul ini perpaduan baju Islami dan baju Jawa kan begitu. Nah, dalam baju ini yang biasa kita sebut atau yang saya pakai ini biasa disebut sorjan. Sorjan itu kalau dalam bahasa Arab sarojan, artinya pelita hidup. Pelita hidup. Jadi kita kalau memakai baju ini serasa menjadi satu orang yang menjadi pemancar nilai-nilai kehidupan antar manusia kan gitu, nilai kebaikan atau apa. Kalau zaman sekarang ulama gitu. Betul. Dalam baju sorjan ini ada beberapa simbol-simbol agama religius begitu ya, seperti ada kancing dua ini. Orang bilang kok ada kancing kok nggak ada maknanya, ini ngapain ini dipasang. Ini simbol dari syahadat, kalimat syahadat. Ada dua nih, ada dua. Kemudian ada kancing, ada 6 ini menunjukkan adanya rukun iman. Kemudian ada benik 5 biasanya di sini. Itu rukun Islam. Nah, ini makna-makna simbolis yang dipakai oleh atau disematkan dalam satu baju sorjan ini. Kemudian ada kancing 3 ini menunjukkan nafsu manusia, amarah, aluamah dan sebagainya, simbol-simbol. Jadi orang pada saat memakai baju sorjan ini dia akan menjadi penerang bagi sesamanya. Diharapkan begitu, memberikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai sosial budaya begitu, Mas Nur. Jadi yang bisa saya tangkap ternyata budaya Jawa ini sangat dekat sekali atau tidak lepas dengan budaya Islam sebenarnya. Betul. Termasuk setiap setahunan sekali ada sekaten. Saya pernah ingat kalau setiap kecil dulu setiap tahun kita sekatenan nang Yojo. Itu ternyata sahadatain. Betul sekali. Nah, ini sama dengan pakaian, ternyata ada 2 kancing baju ini juga sahadatain. Ada 2, kemudian ada kancing 6 ini ternyata menyimpulkan rukun iman yang ada 6, terus kemudian kancing ada 5, ada 5 itu rukun Islam dan sebagainya. Sangat luar biasa sekali.
ternyata pakaian sarojan yang artinya pelita hidup ini ketika orang memakai sorjan itu diharapkan berperilaku yang baik contoh, dan bisa memberikan tuturi handayani ataupun contoh bagi yang lainnya. Terus kemudian tentang bangunan ini saya lihat juga banyak aksesoris almari yang kuno dan sangat unik sekali. Mungkin bisa sedikit diterangkan, Doro, apakah ada filosofinya atau mungkin jenis almari apa, peruntukannya dan sebagainya, mungkin sedikit bisa diterangkan. Jadi sebenarnya kalau almari sendiri nggak ada ininya, waktu itu sebagai hadiah pernikahan, kemudian di dalamnya ada banyak barang pecah belah dan sebagainya, jadi ini fungsinya memang untuk menyimpan barang-barang perkakas rumah tangga, khususnya gelas piring dan sebagainya. Kemudian ada juga yang untuk pakaian, untuk kebaya, jarik dan sebagainya. Hanya memang ada sedikit ciri khas dari almari ini, seolah-olah seperti kembar kan begitu. Ada ini saya lihat sama gitu pasang. Nah, memang ini ada perwujudan sebagai simbol laki-laki dan perempuan. Jadi almari laki-laki. Bukan kemudian ini almari laki-laki untuk laki-laki enggak. Tapi ini simbol dari satu perpaduan supaya semua terikat menjadi satu dalam satu bagian rumah tangga kan gitu. Cirinya ada di ukiran memang, Mas. Ada di ukiran. Jadi kalau kita sering melihat atau terbiasa melihat ukiran-ukiran almari, kita akan melihat jenis ini almari kakung, almari putri kan gitu. Dilihat dari sudut-sudut ukirannya. Jadi kalau tumpul biasanya itu perempuan. Kalau agak keras atau agak runcing-runcing itu laki-laki. Cuman kalau nggak biasa sulit. Iya, karena halus sekali. Iya. Demikian pemirsa NCP Channel, pada kesempatan ini kita dapat ilmu yang cukup banyak terkait dengan bangunan Jawa kuno yang masih bertahan sampai hari ini. Ada bangunan joglo dan dengan segala bentuk dan peruntukannya. Kemudian tadi diterangkan tentang pakaian sorjan dan juga pernak-pernik aksesoris di dalamnya. Ada almari, ternyata kalau zaman kuno dulu itu lemari biasanya sepasang. Ada laki-laki dan perempuan, tapi tidak harus untuk putra laki atau perempuan, tapi tidak, tapi untuk menggambarkan sepasang, artinya untuk keseimbangan mungkin. Mau pilih itu sementara yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa sekalian. Nanti kita sangat berharap sekali, Doro, nanti dapat ilmu yang lain lagi, mungkin tentang pusaka ataupun situs sejarah yang ada di tanah Yogyakarta ini. Demikian dari kami, mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.